Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu laduni milik Imam Mahdi. Karena sebagai pemimpin di akhir zaman, tentu saja Imam Mahdi memiliki ilmu laduni. Oleh karena itu, apakah ilmu laduni itu? Mari kita bahas bersama-sama. Ilmu laduni merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham dan tanpa dipelajari dari pendidikan tertentu. Jadi begini para sahabat, ilmu laduni itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipelajari dari universitas, dari sekolahan, ataupun dari seminar. Karena ilmu laduni bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan sepenuhnya tergantung atas kehendak Tuhan. Di dalam tasawuf dibedakan 3 jenis alat untuk komunikasi. Yang pertama, ini yang saya maksud adalah komunikasi rohania. Yang pertama yaitu kolbu atau hati nurani. Hati nurani biasanya digunakan untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Lalu yang kedua, ruh. Ruh ini untuk mencintai Tuhan, dan yang paling dalam, yang ketiga adalah sir, rahasia untuk musyahadah, atau bahasa gamblangnya untuk menyaksikan keindahan, kebesaran, dan kemuliaan Allah secara yakin, sehingga tidak terjajah oleh nafsu amarah diri kita. Apabila ketiga alat komunikasi tersebut sudah disucikan sesuci-sucinya dan telah dikosongkan dari segala hal yang buruk, lalu diisi dengan zikir yang mendalam, maka hati itu akan dapat mengetahui Tuhan. Tuhan akan melimpahkan nur cahaya kepada hati yang telah disucikan itu. Hati seperti ini diumpamakan oleh kaum sufi dengan sebuah cermin. Apabila cermin telah dibersihkan dari debu dan noda-noda yang mengotorinya, niscaya ia akan mengkilat bersih dan bening. Pada saat itu cermin tersebut dapat memantulkan gambar apa saja yang ada di hadapannya. Demikian pula hati manusia para sahabat. Apabila ia telah bersih, ia akan dapat memantulkan segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Mengetahui ini disebut ma'rifat musyahadah atau ilmu laduni. Semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin banyak pula ia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, dan ia semakin dekat dengan Tuhan. Apabila para sahabat memiliki ilmu ma'rifat yang sangat tinggi, maka bisa dipastikan sahabat lebih mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sahabat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun demikian, memperoleh makrifat atau ilmu laduni yang penuh dengan rahasia-rahasia Tuhan tidaklah mungkin karena manusia terbatas, sedangkan ilmu Allah tanpa batas. Seperti yang dikatakan oleh Al-Junaid, sufi modern, yang mengatakan bahwa cangkir teh tidak akan dapat menampung segala air yang ada di samudra. Keberadaan dan status ilmu laduni ini bukanlah tanpa alasan. Para sufi merujuk keberadaan ilmu ini pada Al-Quran. Pada Al-Quran surat 8 ayat 60 sampai ayat 82 yang memaparkan beberapa episode tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam episode pertama, Nabi Musa diperkenankan oleh Nabi Khidir mengikutinya dengan syarat tidak boleh menanyakan apa saja yang diperbuatnya. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh Nabi Khidir ialah melubangi perahu. Melihat perbuatan tersebut, Nabi Musa bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya bisa menenggelamkan penumpang?" Karena mendapatkan pertanyaan tersebut, Nabi Musa segera mendapat teguran Nabi Khidir. Karena dari awal perjanjian, Nabi Khidir sudah mengatakan bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun yang diperbuat oleh Nabi Khidir. Dalam episode kedua, Nabi Khidir membunuh seorang pemuda, dan hal itu mendapat kritikan Nabi Musa lagi. Nabi Khidir menegur Nabi Musa agar tidak bertanya lagi. Pada episode ketiga, Nabi Khidir membangun rumah yang hampir runtuh. Nabi Musa berkata, "Jika kamu mau, niscaya kamu ambil upah untuk itu." Dengan episode ketiga berakhirlah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menjelaskan rahasia perbuatannya kepada Nabi Musa. Ia melubangi perahu agar perahu itu terhindar dari perampasan penguasa karena perahu itu milik orang miskin. Ia membunuh pemuda itu karena ia khawatir pemuda itu akan menyeret orang tuanya pada kesesatan dan kekufuran. Ia membangun dinding yang hampir runtuh karena rumah itu milik dua anak yatim yang berayahkan orang soleh yang di bawah rumahnya ada harta simpanan bagi mereka. Kisah tersebut dijadikan oleh para sufi sebagai dalil keberadaan ilmu laduni. Sufi memandang Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, sedangkan Nabi Musa sebagai orang yang mempunyai pengetahuan biasa dan ilmu lahir. Ilmu tersebut dinamai ilmu laduni karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 disebutkan, "Dan yang telah kami ajarkan kepada Khidir ilmu dari sisi kami." Dengan demikian, ilmu yang diterima langsung oleh hati manusia melalui ilham, iluminasi,
atau inspirasi dari Tuhan disebut ilmu laduni. Tasawuf termasuk ilmu laduni karena ilmu tersebut diterima oleh sufi dari Tuhannya setelah ia membersihkan hatinya dengan riadat dan mujahadat. Mungkin para sahabat bertanya, apakah Imam Mahdi memiliki ilmu laduni? Saya pastikan Imam Al-Mahdi memiliki ilmu laduni. Alasan yang pertama, karena Imam Mahdi akan diislah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu malam. Maka tentu saja Imam Mahdi akan dibersihkan hatinya, lalu diberikan pengetahuan, diberikan ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak para ulama yang berpendapat bahwa Imam Mahdi berguru kepada Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir adalah nabi yang memiliki banyak sekali ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe para sahabat agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berita akhir zaman. Saya undur diri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.